Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video pembahasan dari logika penarikan kesimpulan. Untuk materi singkatnya atau dasarnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kali ini kita langsung saja membahas soal-soal yang ada di buku gitu ya. Oke, di sini contohnya. Oke, langkah pertama untuk masalah penalaran umum berkaitan bacaan panjang, saran saya pertama adalah kalian langsung menuju soalnya. Ini sebelumnya belum saya warna-warnain ya. Saya langsung ke soal nomor 8 di mana diminta nih nomor 8. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Oke, setelah kalian melihat soalnya bahwa kalian harus menuju paragraf pertama, kalian kembali ke paragraf pertama. Maka di sini paragraf pertama adalah yang atas nih. Oke, terus langkah selanjutnya adalah di mana materi sebelumnya kita telah membahas implikasi, bahwasannya implikasi itu ada yang disebut dengan sebab dan akibat, di mana di tengah-tengahnya ada kata hubung. Berarti begini ya, sebab hubungkan dan dia akan ada akibat. Oke, kita cek yang pertama. Lalu setiap kalimat itu biasanya ada sebab dan akibatnya, atau nanti beda kalimat cuman sebelum kalimat kedua ada kata hubungnya. Kita lihat yang pertama di sini. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun pada kenyataan masih banyak Pemda yang belum menjalankan peran itu. Oke, kita lihat di sini. Saya warnain ya. Yang pertama abu-abu terang. Di sini pemerintah sampai bahasa daerah titik. Namun, nah di sini ada kata hubung namun. Kenyataannya masih banyak Pemda yang belum menjalankan peran itu. Oke. Kemudian kalimat kedua, sementara itu eksistensi bahasa daerah mulai terancam. Gitu ya. Kenapa? Karena seiring dengan berkurangnya pewarisan. Kata hubungnya apa di sini? Seiring dengan. Kata hubungnya adalah seiring dengan. Jadi kalau misalkan ini kita tuliskan, sementara itu eksistensi bahasa daerah mulai terancam P, maka Q. Eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan generasi muda dan pengaruh modernisasi. Kemudian, padahal dalam peraturan menteri, di sini saya warnain tadi belum ya. Oke. Peraturan pemerintah menteri bla 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 sampai sini. Terus apa di sini kan ya? Pemda berkewajiban. Jadi di sini ada kata hubung. Ada tanda hubung sini, koma nih. Jadi isi dari peraturan ini koma, isinya apa? Isinya adalah Pemda berkewajiban melindungi bahasa daerah dengan segala upaya. Titik. Lalu kalimat selanjutnya. Kami selalu mengimbau pemimpin daerah. Ini saya warnain juga nih. Kata hubungnya apa nih? Si pemimpin daerah mengimbau. Kata hubungnya adalah agar terus. Agar di sini ya. Jadi imbauan si pemerintah adalah agar terus mengembangkan, membina dan melindungi bahasa daerah serta sastra daerah. Siapa yang mengimbau? Yang mengimbau adalah Kepala Badan Pengembangan di sini ya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian sampai sini selesai. Oke, kita ambil ya, kita kerjakan. Yang paling benar, pertama, dalam Permendagri nomor 40 disebutkan bahwa Pemda wajib. Oke. Permendagri tadi warna ungu ya, Permendagri nomor 40. Warna ungu yang awal ya, yang awal. Ini saya ganti deh. Ini saya giniin aja. Para daerah pengembangan dan pembinaan. Maksudnya ini untuk menjelaskan yang kalimat kami yang di dalam kutip ya, kami selalu mengimbau itu. Oke, kita back ke soal jawaban gitu ya. Dalam Permendagri nomor 40 warna ungu,
Pemda wajib, sini ya, koma ini ada kata hubungnya. Kata hubungnya adalah Pemda wajib ini. Wajib ngapain dia? Menjaga dan melindungi bahasa daerah sebagai bahasa negara. Menjaga dan melindungi bahasa daerahnya benar, tapi lanjutannya salah. Kenapa salah? Karena si Pemda itu wajib melindungi dan menjaga bahasa daerah itu apa? Maksudnya bagaimana sih dia harus menjaganya itu sampai titik mana gitu ya. Di sini disebutkan bahwa menjaga dan melindungi bahasa daerah dengan segala upaya di sini nih. Ini saya kasih warna apa ya? Warna kuning. Dengan segala upaya di sini. Nggak kelihatan. Saya dengan segala upaya, sedangkan yang di pernyataan jawaban adalah sebagai bahasa negara. Salah. Terus yang B, eksistensi bahasa daerah mulai terancam. Yang mana tuh ya, warna hijau ya. Eksistensi bahasa daerah mulai terancam. Kenapa tuh? Atau karena ada apa sih terancamnya itu? Ternyata karena berkurangnya pewarisan generasi muda dan pengaruh modernisasi. Ingat ada dua ya. Karena berkurangnya pewarisan generasi muda dan pengaruh modernisasi. Berarti ini begini. P maka Q dan R. Atau begini kalau misalkan saya balik gitu ya. Q dan R maka P. Di sini eksistensi bahasa daerah mulai terancam. Oke, warna hijau benar. Karena generasi muda lebih mengandungi bahasa dan budaya asing. Ada yang kurang di sini. Di sini cuma menyebutkan karena generasi muda lebih menggandrungi bahasa dan budaya asing. Pertama, ini saya pengen mengkritisi aja. Sebabnya bukan dia menggandrungi bahasa dan budaya asing, tapi di pernyataan paragraf bacaannya hanya menyebutkan bahwa pengaruh modernisasi. Kan banyak ya pengaruhnya ya, bukan hanya dari masalah. Jadi yang dibacaan itu hanya menyebutkan pengaruh modernisasi, tidak didetailkan sampai bahwa pemuda ini menggandrungi bahasa dan budaya asing. Cuma sebatas pengaruhnya, jadi tidak sedetail apa yang di pilihan B. Maka salah sini. Dari sini salah. Lalu lanjut yang C, adanya imbauan dari kepala pusat bahasa kepada Pemda. Ada imbauan, kita cari yang warna hijau apa nih, hijau gelap ya, semi gelap gitu ya. Imbauan dari kepala, imbauan benar ada, tapi siapa yang mengimbau? Yang mengimbau adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kepala pusat bahasa kepada Pemda. Oke. Agar apa? Di sini kata hubungnya agar melindungi, kemudian membina dan mengembangkan bahasa dan sastra. Mana? Ada agar terus mengembangkan ada, membina ada, dan melindungi bahasa dan sastra daerah. Oke. Ini yang lebih tepat. Oke, kita cek yang D. Dari pantauan para pengawat, sudah banyak Pemda yang sudah menjalankan perannya dalam menjaga. Justru malah di bacaannya bukan sudah banyak, malah masih banyak yang belum ya. Di awal tuh belum jalankan peran itu. Yang E, Permendagri nomor 40 berisi perintah kepada gubernur dan bupati agar memantau penggunaan. Apakah benar bahwasanya Permendagri nomor 40 isinya ini? Salah kan ya? Bukan memantau tapi menjaga dan melindungi. Di sini salah. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Oke ya, paham ya? Kemudian yang nomor 9, berdasarkan paragraf pertama, jika Pemda tidak menjalankan perannya, adakah kesimpulan berikut yang lebih benar? Pemda tidak menjalankan perannya dalam perlindungan bahasa daerah, itu yang paling awal. Pemerintah daerah memiliki peran dalam upaya melindungi bahasa, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya dia negasi itu. Masih banyak yang belum menjalankan peran itu. Oke.
Ini masih berlanjut ya di bacanya. Sementara itu eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewawasan generasi muda dan pengaruh modernisasi. Oke, kita lihat simpulannya. Bahasa daerah tidak akan bisa diwariskan kepada generasi muda secara sempurna. Apakah ini benar? Bahasa daerah tidak akan bisa diwariskan. Salah ya. Bukan tidak sama sekali, tapi pengurangan. Mana ada di sini? Berkurangnya pewarisan. Jadi si Pemda tidak menjalankan tugasnya sehingga mengurangi pewarisan ke generasi. Bukan tidak sama sekali bisa diwariskan. Salah, kata tidaknya salah. Generasi muda akan lebih senang menggunakan bahasa asing daripada bahasa daerah ataupun bahasa nasional. Ini tidak ada pernyataan. Kalian gak boleh menyimpulkan sendiri, harus sebagaimana apa yang ada di bacaan. Bacaan yang benar adalah generasi muda ini akan nggak ada pernyataan generasi muda suka menggunakan bahasa asing gitu ya, nggak ada situ. Kemudian yang C, bahasa daerah sebagai satu di antara ciri khas akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan eksistensinya. Nih, kita cek. Kenyataannya masih banyak Pemda yang belum menjalankan perannya. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam. Ini ada kata hubung di sini, sementara itu. Jadi karena akibat si Pemda tidak menjalankan perannya, gitu ya, eksistensi bahasanya mulai terancam. Sekaligus berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Jadi akibat dari si Pemda tidak menjalankan perannya gitu ya. Pertama adalah nanti pewarisan ke generasi berkurang, menyebabkan eksistensi bahasa pun juga terancam. Terancam bahasa lainnya kayak nanti lama-kelamaan akan menghilang gitu ya. Ini kita keep dulu, kita cek apakah D lebih benar gitu. Peran bahasa daerah sebagai alat komunikasi antara warga di daerah tersebut akan semakin terpelihara. Ini mah jauh sekali gitu, salah ya. Karena apa? Karena kalau misalkan si Pemda tidak menjalankan perannya, justru malah akibatnya buruk, bukan baik. Ini malah jadi baik. Ini salah. Kemudian yang E, masyarakat daerah akan kehilangan kepercayaan terhadap Pemda. Nggak ada pernyataan ini. Mau Pemdanya menjalankan peran sebagai pengawas bahasa, nggak ada tuh pernyataan bahwa masyarakat tidak percaya gitu ya. Toh juga masyarakatnya kemungkinan nggak menaruh simpati terhadap penggunaan bahasa daerah. Oke, maka yang lebih tepat atau yang lebih benar adalah simpulan C. Kita lanjut lagi soalnya. Berdasarkan isi teks 2, manakah pernyataan berikutnya yang tidak benar? Kita cek. Ingat yang tidak benar, ini di highlight ya, highlight. Tidak benar. Kepala Badan Bahasa mengimbau kepala daerah agar mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra. Ada di situ imbauannya tuh ya, yang warna hijau nih. Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Ada ya. Mana di sini? Ini ada. Kemudian kita cek lagi. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 2016. Kita cek di paragraf 2 kalau nggak salah. Paragraf 3. Di sini ya, nih. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten. Ingat ya, kabupatennya, bukan dinas provinsi. Maka yang lebih tepatnya ini kurang kata-kata Dinas Pariwisata Kabupaten. Sehingga pernyataan ini salah karena yang diminta yang tidak benar atau yang salah, maka ini salah. Maksudnya pernyataan ini memang tidak benar dan jawabannya adalah B. Kita cek dulu yang C. Badan PBB UNESCO tahun 2009 mengumumkan bahwa lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kita cek paragraf kedua. UNESCO merilis sekitar berapa nih? 2.500 bahasa dunia, termasuk lebih dari 100. Benar ya? Termasuk lebih dari 100. Jadi UNESCO juga sekaligus mengumumkan lebih dari 100 bahasa daerah Indonesia juga terancam punah. Di Kabupaten Pakpak
Barat ada peraturan untuk menggunakan bahasa daerah pakaian daerah setempat di instansi pemerintah setiap hari Kamis. Jadi ini sebenarnya ini kemungkinan tidak benar juga, tidak benar atau benar gitu. Maksudnya bisa tidak benar, bisa benar, bisa salah, bisa benar. Kenapa? Pertama, kalau misalkan di sini tidak, di sini ya, di kalimat paling akhir, peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian fakpak setiap hari Kamis. Pertama, di situ tidak menyebutkan instansi atau kekhususan di daerah mana yang wajib menggunakan. Toh juga nggak salah, bahwasannya ini kan instansi pemerintahnya di Kabupaten Pakpak ya. Maka dipastikan atau diasumsikan instansi pemerintah ini ada di Pakpak. Yang wajib adalah yang di Pakpak. Lalu yang dalam Permendagri terdapat kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Apakah benar untuk melindungi bahasa daerah? Ternyata bukan ya, tapi untuk mana? Permendagri nih, melindungi bahasa daerah dengan segala upaya. Oh ya, bener ya. Sorry, berarti ini bener. Yang bener nih. Kan yang diminta tidak benar, ini benar. Untuk melindungi. Yang D itu tadi ya, karena diasumsinya instansi pemerintah masuk ke daerah Kabupaten Pakpak, jadi tidak ada salahnya. Ini kita anggap benar. Maksudnya apa yang lebih mendekati dia salah itu yang B gitu. Yang ini. Oke, satu lagi. Berdasarkan paragraf ketiga, apabila bahasa daerah hilang atau punah, manakah simpulan yang paling benar? Paragraf ketiga kita highlight dulu ya. Bahasa daerah hilang atau punah. Sini. Simpulan yang paling benar. Cari kata-kata bahasa daerah hilang atau punah. Nih. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu di antara identitas seseorang. Jadi akibatnya kalau misalkan sebabnya dia menjaga, maka ini P maka Q ya. Maksudnya kata hubungnya P maka Q. Ketika P-nya dijaga, maka identitasnya juga terjaga. Jadi apa yang menyebabkan dia harus menjaga? Karena merupakan salah satu dari identitas seorang. Selain itu juga kebinekaan Indonesia ditujukan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Jadi gini kesimpulannya. Dadang ini menyebutkan bahwa bahasa memang harus dijaga karena pertama identitas seseorang, kedua kalau misalkan banyak bahasa daerah ini terjaga gitu ya, maka kebinekaan Indonesia ini akan dimunculkan, ditunjukkan gitu, di blow up gitu ya. Kita cek yang paling mungkin benar, kalian cari yang paling mendekati kebenaran. Kita cek nomor pilihan A. Kebinekaan Indonesia ditujukan oleh suatu bangsa, bahasa daerah sebagai suku bangsa akan hilang. Tunjukkan, ini kita keep dulu. Kita keep. Ambil dulu. Pemerintah daerah Sumatera Utara meminta agar membatalkan Perda. Ini mah nggak ada hubungan sama sekali. Pernyataan Dadang yang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga dan dilestarikan menjadi tidak tepat. Nggak ada ya. Gitu. Kan yang ditanya bahasa daerah hilang atau punah. Di bacaannya nggak ada menyebutkan kalau punah. Pernyataan Dadang nggak benar, salah. Daerah-daerah tersebut, ingat ya, ini pernyataannya Dadang itu maksudnya pernyataan bacaan, bukan pernyataan kita si penjawab soal gitu ya. Yang daerah-daerah tersebut akan kehilangan satu di antara identitas daerah.
Oke. Kemudian yang peraturan daerah yang mengharuskan bahasa daerah menjadi pelajaran muatan lokal. Nggak ada hubungannya ya. Jadi Dadang ini nggak mengatakan apapun mengenai muatan lokal. Yang menyebutkan itu adalah siapa nih? Si Bambang Sunarjo Banurea sebagai Kepala Dinas Kabupaten Pariwisata Kabupaten Pakpak Barat. Nah, antara kedua jawaban A dan jawaban D nih, manakah yang paling benar, mendekati kebenaran? Ingat ya, yang paling mendekati kebenaran dari dari bacaan. Di sini harus dijaga karena merupakan suatu di antara identitas seseorang. Jadi si Dadang hanya mengatakan ini aja. Nah, kebinekaan di Indonesia ini dipastikan bahwa dia bukan Dadang yang mengatakan, tapi kesimpulan dari apa yang akan terjadi jika bahasa tidak dijaga. Gitu. Maka di sini benar ya, karena merupakan satu di antara identitas seorang. Kalau misalkan ini negasi P, maka negasi salah. Kalau misalkan dia hilang atau tidak dijaga, maka kesimpulannya salah satu identitas seseorang di daerah tersebut pun juga akan ada problem, ada masalah gitu di sini. Kalau hilang ya udah, identitas daerah dan salah satu identitas daerah dan salah satu identitas orang pun juga akan hilang. Yang lebih tepatnya adalah yang D. Oke, dari saya untuk contoh soal cukup sekian. Semoga apa yang dipelajari, apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Untuk saran saya adalah untuk mengasah skill kalian atau pembacaan paragrafnya semakin tepat. Saran saya adalah kalian harus sering-sering latihan soal dengan konsep pema kaki yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke, dari saya cukup sekian, kita tutup.